Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Minati, mahasiswa semester 7 Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi STKIP PGRI Banjarmasin. Dalam video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam, di mana sistem pakar ini mampu mendiagnosa penyakit pada ayam berdasarkan pengetahuan yang diberikan langsung dari pakar atau ahlinya melalui studi literatur. Nah, pada sistem pakar ini menggunakan metode forward chaining, di mana pencocokan faktanya dimulai dari sebelah kiri dulu, atau dengan kata lain, penalaran dimulai dari fakta terlebih dahulu untuk menguji kebenaran hipotesisnya. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu database saya yang saya gunakan pada sistem pakar ini. Database saya namai dengan SPK ayam, dengan jumlah tabelnya ada 7, yang pertama ada admin, kedua basis pengetahuan, ketiga gejala, keempat hasil, kelima kondisi, keenam penyakit, dan yang terakhir ada pos. Nah, setelah itu, pada menu indeks atau menu beranda, kita akan disuguhkan dengan gambar telur dan gambar ayam yang menandakan sistem pakar ini adalah sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Nah, pada sebelah kanan ada menu login, kemudian ada menu bantuan, ada total admin, total pengetahuan, total penyakit, dan total gejala. Pada sebelah kiri ada menu yang berjumlah 6. Yang pertama ada menu beranda, diagnosa, penyakit, keterangan, info harga, dan tentang. Kita masuk pada menu beranda. Jika kita klik menu beranda, kita akan tetap berada pada halaman indeks ini. Nah, selanjutnya, pada menu diagnosa, kita akan disuguhkan dengan macam-macam penyakit yang ada pada ayam. Jumlahnya ada 44. Nah, di sini diberikan perhatian atau peringatan. Silakan memilih gejala sesuai dengan kondisi ayam Anda. Anda dapat memilih kepastian kondisi ayam dari pasti tidak sampai pasti ya. Jika sudah, tekan tombol proses yang ada di bawah ini. Untuk tombol prosesnya berwarna biru besar sekali ada di pojok kanan bagian bawah. Nah, jadi kondisi ini kita sesuaikan dengan kondisi ayam kita. Misalnya, ayam kita menderita diare, pasti ya. Kemudian bersin-bersin, pasti ya juga. Terus batuk. Kemudian kedinginan. Kemudian mencret kehijau-hijauan. Kemudian mukanya pucat. Nah, setelah selesai, ingat kondisi ini atau gejala yang diderita ini harus disesuaikan dengan kondisi ayam kita. Setelah selesai, langsung saja kita klik tombol proses yang ada di bawah kanan. Nah, setelah selesai, dia akan muncul dengan seperti ini, yaitu hasil diagnosisnya. Ayam kita menderita batuk ayam menahun, di mana pada hasil diagnosis ini kita disuguhkan dengan detailnya mengenai batuk ayam menahun, kemudian sarannya seperti apa. Untuk batuk ayam menahun sendiri tidak ada obat, namun hanya diberikan vitamin master. Nah, kemungkinan lain yang penyakit yang diderita oleh ayam kita yaitu ada tetelo, terus produksi telur, kemudian flu burung. Nah, setelah itu hasil diagnosis ini juga bisa kita cetak dengan cara klik cetak nih, yang ada di bagian atas sebelah kiri warna hijau. Nih. Langsung saja coba kita simpan. Klik save. Kita simpan di folder A. Langsung aja kita klik save. Nah, setelah selesai kita beralih ke menu riwayat, di mana menu riwayat ini adalah daftar riwayat konsultasi kita yang pernah kita lakukan pada sistem pakar ini. Nah, yang terakhir kita sudah mendiagnosis penyakit pada ayam kita, yaitu pada tanggal 5 Januari 2021 pukul 22.55 waktu Indonesia bagian Barat. Ingat ya, untuk waktu Indonesia bagian Tengah sendiri sudah menunjukkan pukul 23.57. Nah, jenis penyakit yang diderita oleh ayam kita sendiri yaitu batuk ayam menahun dengan nilai CF-nya 1000.
Nah, untuk aksinya di sini ada detail, di mana jika kita klik detail, kita akan dialihkan ke halaman hasil diagnosis tadi. Nah, ya kan? Kita kembali. Pada sebelah kanan terlihat grafik di mana grafik ini menunjukkan hasil dari riwayat konsultasi kita. Nah, untuk penyakit yang paling banyak yaitu ada batuk ayam menahun, kemudian disusul dengan berak darah, salesma ayam, kolera ayam, busung ayam, batuk darah, flu burung, dan tetelo. Selanjutnya kita beralih ke menu keterangan, di mana menu keterangan ini terdiri dari 13 penyakit yang ada pada sistem pakar diagnosa pada penyakit pada ayam ini. Nah, yang pertama ada berak kapur, kolera ayam, flu burung, dan lain sebagainya. Contohnya saja kita ambil satu, misalnya ayam kita menderita salesma ayam. Kita bisa melihat detailnya. Salesma ayam itu seperti apa? Nih, ada di bagian detailnya. Kemudian untuk mengetahui sarannya seperti apa jika ayam kita menderita salesma ayam. Pengobatannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, kemudian perlakuan kita terhadap si ayam kita seperti apa, itu pun juga ada di tombol saran atau di bagian bawah dari setiap penyakit yang ada pada keterangannya. Selanjutnya kita masuk pada menu info harga, di mana menu info harga ini terdiri dari info-info mengenai harga ayam ataupun telur. Ada telur ayam ras, ayam broiler, aneka ayam dan bebek, anakan ayam dan bebek, dan yang terakhir harga pakan. Nah, kenapa seperti ini tampilannya? Dikarenakan saya sendiri tidak connect dengan internet. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir ada menu tentang, di mana menu tentang ini merupakan tentang diri saya sendiri, Minarti sebagai pengembang aplikasi, dan Bapak Muhammad Hidayat MKom selaku dosen pengampu pada mata kuliah sistem pakar ini. Nah, demikian untuk penjelasan awal saya mengenai sistem pakar ini. Selanjutnya, kita masuk pada menu login. Klik login. Sebelum kita login, misalnya kita butuh bantuan, bagaimana sih cara menggunakan sistem pakar ini? Kita bisa klik menu bantuan. Di sini banyak ada cara mengakses menunya seperti apa, cara melakukan diagnosa, cara membaca menu di keterangan, cara melihat fitur, dan lain sebagainya. Kembali kita ke menu login. Pada menu login, kita bisa login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar pada database kita. Nah, saya login dengan username Mina, kemudian masukkan passwordnya. Nah, setelah itu klik login. Pada halaman indeks, setelah kita login ataupun halaman beranda, kita lagi-lagi disuguhkan dengan gambar ayam. Nah, pada ujung kanan menandakan bahwa kita login sebagai admin dengan nama Minar. Di sini juga ada menu bantuan, menu tentang, dan menu logout jika kita hendak keluar pada sistem pakar ini. Nah, untuk total admin pakarnya itu ada 2, total pengetahuannya ada 55, total penyakitnya ada 13, dan total gejalanya ada 44. Nah, kenapa total gejalanya ada 44? Karena saya sendiri yang menambahkan 1 gejala pada sistem pakar ini. Nah, setelah itu kita beralih ke menu admin, di mana pada menu admin kita dapat menambah admin atau siapa saja yang dapat login ke sistem pakar ini. Misalnya kita tambah dengan nama Budi,
Username-nya kita samakan saja dengan nama Budi. Password-nya dengan Budi juga. Lalu kita simpan. Setelah kita simpan, dia akan masuk ke dalam daftar adminnya. Dia bertambah jadi 3. Yang pertama ada admin, ada Budi, dan ada Minar. Nah, setelah itu kita dapat mengubahnya. Contohnya kita ubah nama lengkapnya bukan Budi, melainkan Budiono. Nah, coba kita simpan apakah berubah. Ya, ternyata berubah menjadi Budiono. Yang sebelumnya tadi Budi. Nah, kemudian coba kita hapus untuk admin Budi. Klik hapus. Nah, maka akan hilang nama Budi tadi. Nah, untuk tombol pencarian pun juga kita bisa gunakan. Misalnya ada banyak nama yang dapat login pada sistem Pakar ini, kita langsung saja ketikkan nama kita, misalnya namanya Minar. Langsung saja kita klik enter, maka kita akan disuguhkan dengan username-nya Minar dengan nama lengkapnya Minarti, dan aksinya seperti ini, yaitu ubah dan hapus. Jadi tidak perlu scroll ke atas ke bawah untuk pencarian jika datanya banyak. Nah, setelah itu kita ke menu penyakit, di mana menu penyakit ini adalah total penyakit yang ada pada beranda tadi, yaitu berjumlah 13, di mana kita bisa mencari penyakitnya, bisa menambah, bisa mengubah maupun menghapus. Misalnya saja kita klik tambah penyakit, di mana pada menu tambah ini kita bisa menginputkan nama penyakitnya seperti apa. Apa misalnya batuk-batuk ayamnya, terus detail penyakitnya seperti apa, saran penyakitnya seperti apa, kemudian gambarnya, kemudian kita simpan. Namun dalam hal ini saya tidak akan menambah penyakitnya, jadi kita klik saja batal. Dia bisa juga diubah maupun dihapus. Nah, selanjutnya kita ke menu gejala, di mana menu gejala ini berjumlah 44. Nah, kenapa 44? Karena saya sendiri menambahkan 1 lebih banyak daripada yang lain. Nah, jadi saya tambahkan berak keras seperti batu. Berak keras seperti batu ini saya tambahkan sendiri, saya karang-karang sendiri. Karena saya sering mendapati ayam pribadi saya sih, dia kayak beraknya tuh kayak batu juga, susah keluarnya gitu beraknya. Nah, jadi seperti itu. Dia bisa diubah. Berak keras seperti batu. Simpan. Dia juga bisa dihapus. Misalnya kita hapus yang berak keras tadi. Kita hapus. Nah, kemudian kita cek di beranda apakah berubah untuk total gejalanya. Nah, dia berubah menjadi 43, kan? Nah, setelah itu kita juga bisa menggunakan tombol pencarian. Misalnya kita mencari gejala batuk, itu ada apa aja. Untuk batuk dia ada 2, yang pertama batuk biasa dan batuk berdarah. Selanjutnya kita masuk ke menu pengetahuan, di mana pada menu pengetahuan ini terdiri dari 55 pengetahuan. 55, di mana kita dapat menambah basis pengetahuannya, bisa melakukan pencarian, bisa melakukan aksi ubah dan hapus, dan di sini terlihat lagi MB dan MD-nya, atau total kepastiannya seperti apa. Gejalanya juga ada, misalnya untuk penyakit Marex, nah itu gejalanya ada banyak.
Di sini ada 4. Yang pertama ada nafsu makan berkurang, kaki dan sayap lumpuh, kelumpuhan pada tembolok, kemudian kakinya pincang. Setelah itu kita ke menu pos keterangan. Di mana pada menu pos keterangan ini sama dengan total jumlah penyakit yang ada pada sistem pakar ini. Di sini ada 13. Untuk detail posnya seperti ini, misalnya berak kapur, detail posnya yaitu salah satu penyakit pada unggas adalah penyakit berak kapur. Saran posnya atau pencegahannya menjaga sanitasi mulai dari mesin penetesan hingga sanitasi kandang. Kita juga bisa melakukan aksi ubah maupun hapus pada halaman pos keterangan ini. Nah, kita juga bisa melakukan pencarian jika data kita banyak sekali. Jadi, kita tidak harus melakukan scroll ke atas ke bawah untuk mencari data. Cukup dengan ketikkan kata kuncinya pada tombol pencarian. Selanjutnya ada menu ubah password, di mana kita sebagai admin dapat melakukan ubah password dengan cara masukkan password lama, kemudian masukkan password baru dan konfirmasi password baru, kemudian klik simpan. Nah, pada menu yang terakhir, yaitu menu tentang, di mana menu tentang ini merupakan menu yang sama sebelum kita login maupun sesudah login, yaitu terdiri dari nama saya sendiri sebagai pengembang aplikasi, Bapak Muhammad Hidayat M.Com selaku dosen pengampu, dan sedikit penjelasan mengenai sistem pakar diagnosa pada penyakit ayam ini. Yang terakhir, setelah saya menjelaskan mengenai keseluruhan menu yang ada pada sistem pakar ini, kita coba logout. Klik pada admin di pojok kanan bagian atas. Di sini saya namai Minar. Langsung saja kita klik logout. Nah, di sini akan dijelaskan atau diberi peringatan, apakah Anda yakin akan logout dari aplikasi ini? Nah, jika ya, tekan OK, jika tidak, tekan cancel. Oke, kita coba logout dengan kita klik OK. Nah, kita akan kembali ke menu indeks atau menu beranda pada saat sebelum kita login. Seperti ini. Ya. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem pakar diagnosa penyakit pada ayam. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.